Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 mata kuliah Usul Fiqh yang beranggotakan Rifa Aini Afifah, Dewi Kristianingsih, Dian Novita Sari, dan Ferawati. Di sini kita akan memaparkan materi tentang teknologi cloning dalam mewujudkan tujuan penetapan Maqasid Al-Syariah. Selamat menyaksikan. Mencermati fenomena sepanjang sejarah umat manusia, para ilmuwan telah melakukan eksperimen yang dapat menjadi solusi terhadap kesulitan mendapatkan anak melalui kehamilan alami, yaitu teknologi bayi tabung. Kehadiran teknologi bayi tabung menjembatani harapan pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan atau anak kandung dalam menghadapi realitas kesulitan kehamilan alami pada istrinya. Teknologi bayi tabung menjadi alternatif yang tepat dengan syarat suami istri memiliki sperma dan ovum yang subur. Dengan demikian, teknologi bayi tabung tak dapat digunakan untuk pasangan suami istri yang salah seorang atau kedua-duanya tidak subur. Namun, hal itu dapat diatasi dengan teknologi cloning. Melalui rekayasa genetika dengan memanfaatkan kode-kode DNA, reproduksi manusia dapat dilakukan dengan tanpa memfungsikan sel-sel kelamin. Secara keilmuan, keberadaan cloning manusia setidaknya menjadi penemuan baru sekaligus bukti rasional walaupun tidak pasti terhadap kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah, karena melalui proses cloning dimungkinkan terbentuknya embrio hanya dengan adanya wanita tanpa peran laki-laki. Jadi, cloning manusia pada satu sisi memberi manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, namun pada sisi lain menimbulkan problematika bagi kemanusiaan. Segi manfaat yang dimaksudkan adalah dimungkinkannya teknologi cloning untuk menggandakan embrio dalam jutaan kali lipat. Selanjutnya, dalam kasus cloning manusia, terjadi tarik ulur antara kepentingan ilmu ala barat yang bebas nilai moral. Jelasnya, cloning mengancam harkat martabat manusia atau moral. Dalam kaitan ini, secara aksiologi, muncullah suatu pertanyaan. Apakah cloning dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia? Sebagaimana tujuan penetapan syariat Islam atau Maqasid Al-Syariah. Jadi, indikator yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah 5 unsur utama untuk memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima indikator tersebut merupakan manifestasi nilai keadilan dan moral tertinggi dalam Islam. Dalam proses reproduksi manusia melalui cloning dilihat dari aspek pemeliharaan agama, jiwa, dan akal, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi agama dan jiwa, karena justru melahirkan jiwa yang baru. Begitu pula cloning manusia tidak mengancam eksistensi akal manusia, bahkan dapat mencapai kesuksesan manusia, dapat merekayasa kelahiran manusia yang jenius. Akan tetapi, dilihat dari pemeliharaan keturunan, cloning terhadap manusia perlu dipertanyakan, karena proses cloning hanya mewarisi gen dari pemilik sel tubuh. Jika pemilik sel tubuh yang dimasukkan ke dalam sel telur itu berasal dari laki-laki yang terikat perkawinan yang sah atau suami dari pemilik sel telur, maka menurut Islam, anak yang dilahirkan itu adalah anak sah. Namun, secara genetika, ia hanya mewarisi gen ayahnya. Jelasnya, anak yang dilahirkan melalui proses cloning tidak mempunyai status nasab yang jelas. Padahal, nasab seseorang sangat erat kaitannya dengan syariat Islam seperti perkawinan, waris, dan hubungan kemahraman. Jadi, cloning dapat mengaburkan bahkan menghilangkan status nasab. Dan hal ini diancam oleh Rasulullah SAW dengan laknat Allah. Dapat dikemukakan bahwa cloning bukan semata-mata didasarkan kepada ketidaksamaan proses reproduksi manusia secara alami dengan proses cloning manusia.
Akan tetapi, lebih difokuskan pada fenomena yang melekat pada manusia hasil cloning tersebut. Kesuksesan teknologi cloning manusia tidak identik dengan legitimasi syariat Islam terhadap cloning manusia. Keharmonisan kehidupan manusia itu dapat terwujud jika kemampuan intelektual sains sejalan dengan spiritual sains. Tidak ada batas ketinggian dan kedalaman kemampuan penemuan sains manusia, namun manusia dibatasi oleh moral syariat. Dapat diungkapkan bahwa teknologi cloning manusia berpotensi menimbulkan dampak negatif, di antaranya pengabaian institusi perkawinan di kalangan perempuan, sebab perempuan yang tak mau terikat perkawinan bisa mewujudkan impiannya memiliki anak melalui cloning dengan menggunakan sel tubuh, ovum, dan rahimnya sendiri. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan bahwa cloning terhadap manusia dapat menimbulkan mafsadat atau bahaya, antara lain: 1. Menghilangkan nasab anak kecil. Cloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak dan terabaikannya sejumlah hukum yang timbul dari nasab. Yang kedua, institusi perkawinan yang telah diisyaratkan sebagai berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi, sebab proses reproduksi saat dilakukan tanpa melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, lembaga keluarga atau yang dibangun melalui perkawinan akan menjadi hancur dan pada gilirannya akan terjadi pula kehancuran moral atau akhlak, budaya, hukum, dan syariah Islam lainnya. Yang keempat, tidak ada nada lagi saling mencintai dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, hilangnya maqasid al-syariah dari perkawinan, baik maqasid awaliyah atau utama maupun maqasid tabi'ah atau sekunder. Meskipun cloning manusia dapat mewujudkan keturunan yang menjadi tujuan perkawinan, namun mudaratnya tampaknya lebih luas daripada manfaatnya. Jika dicermati, mudarat dari mendapatkan anak melalui cloning lebih besar dari manfaatnya. Maslahat atau manfaatnya adalah mendapatkan anak kandung, namun mudaratnya yang jauh lebih luas. Di antaranya nasab anak menjadi tidak jelas yang berimplikasi negatif pada perkawinan, perwalian, kewarisan, tanggung jawab orang tua kepada anak, dan sebaliknya. Bahkan akan menyulitkan dalam penegakan hukum pidana. Baik, cukup sekian. Itulah presentasi dari kita. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.